Oke, baik. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang telah hadir di dalam room Bisa Tampil ini, dan juga untuk teman-teman yang hadir juga di dalam live streaming YouTube Bisa AI. Nah, di sini sebelumnya juga saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ya tadi. Karena tadi juga saya ada sedikit trouble di koneksi, jadi agak sedikit terlambat tadi joinnya. Baik, kemudian kita langsung saja. Mungkin tadi sudah sempat diperkenalkan juga, saya dan Rusnanda dari tim AI Bisa AI. Di sini kami akan memaparkan atau berdiskusi ya lebih lanjut tentang klasifikasi gambar medis dengan CNN. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh kepada teknisnya seperti apa, terlebih dahulu kita bahas satu persatu mulai dari dasar pemahaman tentang materi ini dulu. Nah, di sini ada beberapa outline ya. Ini saya buat secara garis besar aja, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu mendetail sih sebenarnya karena keterbatasan waktu juga ya di sini. Jadi secara umum ada 4 yang akan dibahas. Satu, deep learning, seperti apa proses deep learning itu, kemudian yang mana kita tahu mungkin deep learning itu kan dari neural network ya, diadopsinya secara konsep, kemudian berkembangnya seperti apa sampai yang kita ketahui deep learning sekarang ini. Yang kedua, di sini yang dibutuhkan juga salah satunya dari deep learning adalah fungsi aktivasi. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke salah satu metode deep learning yang kita fokuskan pembahasannya di sini dan penggunaannya, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network. Dan terakhir, beberapa pemaparan tentang penerapan dari CNN itu sendiri. Kemudian nanti penerapan CNN ini dalam gambar medis. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang deep learning. Seperti yang kita ketahui, deep learning ini adalah sebuah pendekatan di dalam di dalam artificial intelligence, di mana deep learning ini terinspirasi metodenya dari neural network. Jadi awal perkembangannya deep learning itu berawal dari neural network, di mana mungkin sebelumnya yang kita kenal adalah namanya artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, artificial neural network atau yang biasa kita singkat dengan ANN ini adalah algoritma yang dirancang dengan meniru sistem jaringan saraf biologis. Secara matematis, ANN ini ibarat sebuah graf. ANN memiliki neuron atau vertex dan sinapsis atau edge. Nah, jadi pada dasarnya memang cukup banyak ya algoritma-algoritma di AI ini yang muncul yang terinspirasi dari alam atau segala jenis proses biologis. Salah satunya ini, di mana algoritma ANN ini terinspirasi dari jaringan syaraf biologis. Nah, mungkin di beberapa algoritma lain ya, mungkin seperti algoritma optimasi itu banyak juga yang terinspirasi oleh alam atau nature inspired. Nah, di sini tapi yang kita bahas di sini lebih lebih fokusnya ke arah neural network. Di neural network ini
prosesnya itu kita bisa ibaratkan sebagai sebuah jaringan syaraf biologis, di mana di sini ada gambarnya ya. Ada dendrit, axon, sel, dan lain sebagainya. Nah, secara umum proses yang terjadi di sini adalah proses input dari data yang kita 2 dikali 2 sampai seterusnya sampai terakhir SN kali 2N. Nah, sebenarnya di sini ada tambah bias. Hasil di dalam sini itu adalah penjumlahan ini. X0 kali W0 ditambah X1 kali W1 ditambah X kali W2 terus sampai dengan XN dikali WN. Itu jumlah biasanya jadi jumlah. Nah, model yang kita peroleh nantinya. Nah, di sini mungkin kalau misalkan ingin baca lebih lanjutnya, materinya di sini direkomendasikan baca tentang gradient descent. Nah, setelah masuk sini, itu ada yang namanya fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi nanti akan kita bahas beberapa contoh. Intinya fungsi aktivasinya adalah fungsi yang memetakan nilai yang ada ke suatu nilai lainnya berdasarkan aturan fungsinya. Jadi misalkan di sini nilainya minus 7. Hasil penjumlahannya ini, hasil sigma ini misalnya minus 7. Masuk ke suatu fungsi aktivasi nanti nilainya bisa jadi 0. Misalnya kita pakai ReLU, misalnya nanti ya, ReLU di jawaban nanti akan dijelaskan. Minus 7 masuk ke ReLU jadi 0. Outputnya apa jadinya? Outputnya jadinya 0. Nah, jadi dia merubah nilai atau mentransformasikan nilai sesuai dengan aturan fungsinya. Seperti itu. Kenapa dibuat aturan-aturan seperti ini? Karena idenya adalah si neural network itu harus bisa menyesuaikan dengan output yang ada. Sebenarnya itu tujuannya proses fitting data kita atau fitting model kita atau training model kita nantinya. Untuk mencapai hasil yang baik itu kan modelnya harus belajar sehingga mendapatkan informasi atau pengetahuan yang sama seperti apa yang kita berikan di data history atau data training seperti itu. Jadi kalau misalnya di data training ini keluar outputnya 0, hasil dari sini harusnya 0 yang baik. Dan ini berlaku untuk semua data yang kita miliki. Kalau hasilnya 1, ya outputnya harusnya nilainya 1, kayak gitu. Nah, di sini yang dihitung oleh komputer itu apanya? Kalau ngitung perkalian ini juga kan sebenarnya sederhana ya. Cuma di sini yang dihitung oleh komputer itu adalah penyesuaian dari nilai bobotnya. Bobotnya nilainya berapa sih yang sesuai agar hasil yang diperoleh ini itu hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu sebenarnya ide dari neural network itu sendiri. Kalau misalkan ada yang penasaran lebih lanjut, itu boleh dibaca lagi teori-teori lainnya. Karena makin mendalami teorinya tentunya makin banyak metode yang dikenal juga. Kemudian nggak menutup kemungkinan untuk ada penurunan rumus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari single perceptron, dari pengembangan single perceptron ini dikembangkanlah yang namanya multi-layer perceptron atau MLP. Kenapa dikembangkan menjadi MLP seperti ini? Karena semakin berkembangnya teknologi ya, tentunya data yang dihasilkan itu juga semakin berkembang. Mungkin dulu nggak banyak yang mengolah data secara kompleks. Nah, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan data juga, data ini akan semakin banyak dan bentuknya beragam dan kasusnya beragam. Nah, itu yang membuat kompleksitas dari data yang kita olah tersebut itu juga semakin tinggi. Tentunya metode yang seperti single perceptron yang tadi ya menemui kendala bahwa single perceptron itu sudah kurang powerful mungkin untuk di data-data yang lebih tinggi kompleksitasnya atau dengan tingkat kesulitan data yang
baik itu dari dimensinya, baik itu dari pemrosesannya dan lain sebagainya, maka dikembangkanlah yang namanya multilayer perceptron ini. Idenya dari mana? Idenya eh, hampir sama, cuma ini pengembangan dari si single perceptron itu sendiri. Kalau single perceptron itu kan cuma ada satu neuron aja ya tadi ya. Nah kalau di sini eh, kita sudah punya beberapa neuron di layer ini. Nah kemudian ada layer lainnya yang berisi baris dari neuron ini. Ini yang kita sebut dengan hidden layer. Kemudian yang terakhir itu adalah output layer. Nah, bentuk MLP pertama kali dikembangkan itu seperti ini. Jadi, multi-layer perceptron yang tadinya cuma ada satu neuron di single perceptron. Nah, sekarang sudah bisa ada layer tambahan di multi-layer perceptron. Di mana nantinya ini akan ada perkembangan lainnya. Tapi mungkin di perkembangan paling sederhananya dulu bentuk dari MLP ini seperti ini. Bagaimana proses yang dijalankan oleh MLP? Secara umum prosesnya sama. Mungkin teman-teman tahu dulu proses dari single perceptron yang tadi. Nah ini mengadopsi proses yang sama. Jadi dari input yang kita punya itu akan diteruskan ke neuron-neuron yang terhubung. Jadi kalau misalkan ini input satu terhubung ke semua neuron ini, ya berarti nanti dia akan teruskan ke semua neuron ini inputnya. Bedanya apa? Bedanya di sini pasti di tiap garis itu kan punya bobot aja. Mungkin di sini bobotnya itu indeksnya ada 2, ini cuma W0, W1, W2 sampai dengan WN ya. Tapi kalau di sini mungkin indeksnya karena sudah lebih kompleks ya, indeksnya kita butuh indeks yang lebih juga. Misalkan di sini ada 2 indeks. Misalnya yang pertama ini adalah W11. Terus yang ini W12. Yang ini W13, yang ini W14. Nah, dari X1 ini, input 1, kalau dia mau sini, berarti X1 dikali W1. Kalau ini, berarti X1 dikali W12. Dan seterusnya. Hal ini juga berlaku pada input 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti yang ada di hidden layer pertama itu adalah X1 dikali W11, X2 dikali W21, X3 dikali W31, hasilnya dijumlahkan. Itu masuk ke sini nilainya. Nah, tentunya sama kayak tadi ya. Jadi di sini adalah perkalian input dan bobotnya masuk sini di sigma-in. Dari mana? Dari ya lihat aja dari sini masuk sini itu siapa aja. Nah, itu dijumlahin dengan operasi sigma. Kemudian boleh juga ditambahkan fungsi aktivasi kalau memang diperlukan. Kayak gitu. Nah, lanjutannya gimana? Ini kan masih ada garisnya nih. Terjadi lagi proses seperti itu. Nilai yang ada di sini, katakanlah di sini ada H1, H2, H3, H4. H1 dikali tadi W ya namanya. Misalkan L. Bobotnya di sini L namanya. H1 dikali L11, H1 dikali L12, kayak gitu. Dan seterusnya sampai dengan output di sini itu hasil penjumlahan dari ini, dan ini. Nah, itu adalah proses dari multilayer perceptron. Nah, di sini sudah dikenal yang namanya feed forward yang tadi saya bilang. Di proses dari input menuju output yang nanti keluar di suatu nilainya berapa di sini, itu yang kita sebut dengan feed forward. Nah, selanjutnya pada proses neural network itu kan yang kita hitung atau yang kita estimasi sebenarnya adalah nilai dari bobotnya ya. Yang paling bagus bobotnya berapa. Sehingga data ini dengan perhitungannya yang kompleks di dalamnya itu bisa sesuai dengan nilai outputnya. Tadi kan bisa kita bilang dengan arsitektur seperti ini aja nih MLP itu perhitungannya udah lumayan ya. Nah, tapi si komputernya harus bisa menentukan bobotnya. Kalau misalkan keluarannya 0 ya dia harus 0 keluarannya.
bobotnya yang kita atur. Jadi inputnya nggak bisa kita ubah kan. Kalau inputnya nilainya 2 ya 2, 3 ya 3. Nah, di sini kita atur adalah nilai bobot, sehingga nanti kalau dimasukkan bobotnya, nilainya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, proses kalau misalkan kita udah feed forward, kan pasti di sini terjadi error ya. Kalau misalkan saya mau nilainya itu ada 0, tapi keluaran output di sini 0,5, berarti ada error 0,5 di sini. Nah, bagaimana cara merubahnya atau memperbaikinya atau mengimprove-nya? Yang kita ubah adalah nilai-nilai bobotnya. Cara mengubahnya adalah namanya di sini yang dikenal dengan nama back propagation. Kita memperbaharui parameter dari synapse weight secara bertahap dari output ke input layer karena itu disebut dengan back propagation berdasarkan error atau loss output dibandingkan dengan desired output. Jadi seperti yang tadi saya bilang, output yang dikeluarkan di sini 0, desired outputnya kita maunya berapa? Misalkan di sini keluarnya 0,5. Kita maunya 0, berarti di situ masih ada error 0,5. Nah, si backprop ini jalannya gimana? Jalannya dari output menuju input. Nah, jalannya kan ke belakang. Nah, kalau bisa kita bilang jalannya ke belakang. Makanya itu diistilahkan dengan nama backprop. Perhitungannya sesuai dari mana? Sesuai dengan error atau loss-nya yang terjadi di sini. Mungkin lebih secara teknisnya bisa diturunkan terhadap fungsi bobotnya. Nilai errornya diturunkan terhadap bobotnya. Kayak gitu. Itu untuk perhitungan backprop. Sebenarnya itu ada perhitungannya tersendiri ya. Kalau misalkan mau bahas lebih dalam atau teman-teman mau baca lebih dalam tentang backprop itu boleh banget. Mana itu benar-benar juga menunjang ya untuk proses pembelajaran deep learning dan neural network. Jadi mungkin kita nggak akan bahas lebih detail atau lebih dalam itu di sini, karena topik pembahasan pada kali ini fokus ke penerapan CNN ya di data gambar medis. Nah, selanjutnya pengembangan MLP yang selanjutnya itu menjadi Deep Neural Network atau DNN. Bedanya DNN dengan MLP apa? Jadi secara umum MLP itu yang pertama kali dikembangkan arsitekturnya seperti yang tadi ada di gambar ya. Nah, di sini mulai dikenal nama DNN atau Deep Neural Network jika si MLP ini mempunyai lebih dari 3 layer. Nah, jadi kan si MLP tadi sudah mengenal yang namanya hidden layer. Nah, Deep Neural Network atau DNN ini adalah INN yang memiliki banyak layer. Jadi ditambahin terus tuh hidden layernya. Pada umumnya yang kita sebut dengan DNN itu layernya lebih dari 3. Di sini dicontohkan 4. Yang paling pinggir kiri itu layer input, pencet. Yang paling kanan layer output. Nah, hidden layernya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini apa yang disebut DNN di sini? Sekarang kita kenal yang namanya proses deep learning. Nah, jadi asal muasal dari istilah deep learning yang kita kenal sekarang itu dari perkembangan neural network seperti ini. Mulai dari single perceptron dikembangkan menjadi MLP dikembangkan lagi dengan hidden layer yang lebih banyak. Semakin banyak hidden layer itu artinya model yang kita bangun itu semakin deep atau semakin dalam. Sehingga sekarang ini disebutlah sebagai proses deep learning. Walaupun nantinya proses deep learning ini sudah banyak lagi nih perkembangannya. Ada yang namanya RNN atau Recurrent Neural Network. Pengembangannya lagi yang namanya LSTM, Long Short Term Memory. Kemudian ada pengembangan lagi terhadap yang sekarang terkenal dan powerful di bidang data image, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, masih banyak lagi ya pengembangan lebih lanjutnya. Nah, itu adalah pengembangan dari deep learning.
Nah, seperti inilah proses yang terjadi di dalam deep learning. Kalau sudah sampai di neural network seperti ini, prosesnya seperti apa? Sama seperti MLP. Jadi input dikali bobot, dikali bobotnya lagi, dikali bobotnya lagi. Nah itu prosesnya sama seperti yang terjadi pada MLP, hanya saja di sini kan tentunya semakin kompleks perhitungannya dan juga semakin banyak. Nah oleh karena itu deep learning ini memang merupakan proses yang kompleks dan juga kalau di komputer itu seringnya membutuhkan komputasi yang lumayan. Nah, sisanya perhitungannya sama kayak MLP. Begitupun juga cara update bobotnya itu pakai proses Bergdorf juga. Nah, selanjutnya kita bahas yang namanya fungsi aktivasi. Adalah berbagai macam fungsi yang merubah suatu nilai inputnya sesuai dengan aturan fungsinya. Di sini intinya fungsi aktivasi itu adalah fungsi-fungsi yang biasa digunakan dalam proses neural network. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang jelas untuk mengimprove hasil yang kita dapat. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi linearitasnya, gitu kan. Jadi yang tadi pembahasan di ANN itu si data kita itu akan masuk ke dalam jalur yang non-linear seperti itu. Nah, di sini saya cantumkan beberapa fungsi yang umum digunakan, tapi jangan berpatokan hanya pada fungsi-fungsi ini aja, karena masih sangat banyak fungsi lainnya yang nggak saya cantumkan di sini, yang bisa teman-teman gunakan untuk proses neural network. Yang pertama ada threshold activation function atau fungsi aktivasi pembatas. Seperti apa maksudnya? Di sini kita mempunyai batasan nilai. Ini cara bacanya adalah fx atau fungsi fx. Fungsi f di sini bernilai 0 untuk 0 lebih besar dari x atau x kurang dari 0. Atau bisa kita sederhanakan istilahnya menjadi x-nya negatif. Kalau x-nya negatif nilainya 0. Kalau x-nya bukan negatif 0 atau positif ya, 0 dan seterusnya, 0 atau lebih besar, itu nilainya 1. Maka grafiknya seperti ini. Misalnya contoh yang tadi ya, kalau perhitungan nilai ke dalam suatu neuron itu hasilnya minus 7, terus diteruskan dengan ke dalam fungsi ini, ke dalam threshold activation function, minus 7, dimasukkan ke dalam fungsi ini, hasilnya adalah 0. Tapi kalau nilai 0 dimasukkan ke dalam threshold activation function, hasilnya adalah 1. Jadi tergantung nilai inputnya. Kalau nilai inputnya 0 ke atas, itu akan jadi angka 1. Kalau inputnya minus, itu akan jadi 0. Nah, ini biasanya yang kita pakai untuk menuju ke suatu output. Kalau kita tahu batasannya atau threshold-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya sigmoid atau sigmoid activation function. Di sini bentuknya memang kalau misalkan teman-teman dari matematik atau statistik mengenal yang namanya fungsi logistik. Nah, ini mirip seperti fungsi logistik, hanya saja range yang dipakai di sigmoid ini, saya agak lupa kalau yang fungsi logistik, tapi intinya kalau di sigmoid ini, range yang dipakai adalah range antara 0 sampai dengan 1. Rumusnya adalah 1 per 1 plus E pangkat min X atau min Z di sini. Tergantung variabelnya aja. Nah, kalau yang saya tahu ya, ini sering digunakan untuk proses RNN atau LSTM. Data-data yang berbentuk sequence atau baris, kayak misalnya data teks, data tabular, itu kan pakainya RNN atau LSTM bisa. Nah, fungsi sigmoid ini yang sering juga digunakan untuk ke arah sana. Ke teks yang sering saya lihat.
banyak digunakan sigmoid dan tanha. Nah, jadi mungkin sebelum itu kita harus mengetahui dulu karakteristik dari si fungsinya. Kalau tadi si threshold activation function itu kan cuma memberi batasan ya. Kalau lebih dari sekian nilainya jadi apa, kurang dari sekian nilainya jadi apa, gitu. Itu kalau threshold. Kalau sigmoid di sini akan dikeluarkan output antara 0 sampai dengan 1. Inputnya 1 juta, itu akan diubah nilainya antara 0 dan 1. Bisa jadi 0,1, 0,5, dan seterusnya. Inputnya minus 700. Nah, outputnya apa? Outputnya antara 0 dan 1 tetap. Mungkin nanti beda nih nilainya sama yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini bisa kita lihat juga di sini bisa dibilang fungsi satu-satu pada. Kalau misalkan teman-teman yang breakdown-nya dari matematik, ini merupakan fungsi satu-satu pada, di mana tiap input yang berbeda yang kita berikan pada fungsi ini itu kan akan dipetakan ke output yang berbeda juga. Jadi kalau inputnya 1000, outputnya misalnya angka 10. Nah, nggak ada lagi output 10 selain si 1000 itu, gitu. Karena kita lihat dari fungsinya. Di sini fungsi satu pada dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nanti outputnya makin besar itu makin menuju 1, makin kecil makin menuju 0. Jadi dia nggak akan minus, nggak akan lebih dari 1. Selanjutnya, ada yang namanya hyperbolic Tannen function atau fungsi Tannen hiperbolik yang kita sering notasikan sebagai tan H. Fx tan H dari X. Nah, outputnya seperti apa? Outputnya yaitu antara 1 sampai dengan 1. Agak mirip sih bentukan sama sigmoid yang tadi. Cuma di sigmoid tadi kan nilainya antara 0 dan 1, ini min 1 sampai dengan 1. Sigmoid dan tan H itu sering digunakan untuk data-data teks. Jadi kalau misalnya teman-teman mengolah data teks menggunakan deep learning, nggak perlu kaget kalau banyak atau sering ketemu dengan sigmoid dan tan H. Nah, ada lagi yang namanya ada liu, ini biasa digunakan juga ya untuk CNN. Banyak juga yang menggunakan liu untuk CNN. Hampir miripnya sama fungsi threshold yang tadi. Nilainya 0 untuk angka yang minus. Dan nilai yang 1 untuk angka yang bukan minus, 0 ke atas. Jadi kalau dia minus, dia akan pasti akan jadi 0 nilainya. Tapi kalau yang positif, dia akan jadi nilai itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang salah satu metode deep learning atau neural network yang bernama convolutional neural network atau yang kita sebut dengan CNN. Nah, CNN ini memang umumnya digunakan untuk data 2 dimensi, yaitu data gambar, karena kemampuan dari CNN ini memang cukup powerful untuk mengolah data-data dengan tipe 2 dimensi. Untuk gambar, video, dan lain sebagainya. Video pun kan representasinya adalah gambar yang bergerak tiap detiknya ya, frame yang bergerak tiap detiknya. Jadi CNN ini sudah banyak juga yang pengembangannya terkait dengan arsitektur dan juga penggunaannya. Hanya saja di sini kita bahas dulu dari yang cukup dasar ya. Arsitektur CNN yang sederhana. Di mana di sini teman-teman bisa lihat ada layer input, layer konvolusi, pooling, dan lain sebagainya, termasuk scanner kalau misalnya bisa saya istilahkan. Jadi kita bikin kotak yang disebut dengan kernel ini seperti ini dari layer konvolusinya. Di mana kotak ini akan mulai menarik informasi seperti scanner ya, seperti scanner, mulai dari pojok kiri atas, dia geser ke kanan, terus kalau mentok ke bawah lagi, geser ke kanan, terus sampai gambarnya habis. Nah,
setiap pergeseran dari kernel tersebut atau scanner tersebut, operasi yang terjadi di dalamnya adalah secara matematis operasi perkalian matris. Nah, tapi secara interpretasinya dari proses scanning tersebut, proses yang dilakukan adalah penarikan informasi, ambil lagi informasinya, dan seterusnya sampai sebelum fully connected di sini, sebelum flatten maksudnya. Nah, di sini proses ini yang kita sebut dengan fitur ekstraksi atau fitur learning di sini, di mana dimensinya akan lebih mengecil atau gambarnya itu secara representatif dia akan menjadi semakin kecil. Kenapa? Karena berdasarkan proses matematis yang terjadi di dalamnya yang mengakibatkan nilai atau dimensi yang ada itu menjadi semakin kecil. Kemudian kalau misalkan udah selesai di fitur ekstraksi, dia akan masuk ke flatten. Flatten itu adalah perubahan angka ini dari yang tadinya bentuknya matriks karena proses konvolusi itu menjadi sebuah vektor panjang satu baris yang nanti akan masuk ke DNN yang tadi sudah kita bicarakan. Untuk klasifikasinya tetap pakai DNN. Cuma di sini ada layer untuk menarik informasinya atau menarik pengetahuan yang ada pada data yang disebut dengan layer konvolusi. Makanya namanya convolutional neural network. Nah, di sini proses yang terjadi contohnya kayak gini ya. Di sini ada kernel, kemudian inputnya itu nilainya berapa aja, kemudian terjadi proses perkalian matris di dalamnya. Tapi perkalian matrisnya bukan baris kali kolom ya, tapi misalkan ini, di sini ada 0, 0, 0, 011, 021, 021 ini mana? Nah, di sini kernelnya ada min 1, 01, 010, min 1, 1, min 1. Perhitungannya adalah 0 dikali dengan 1. Jadi tiap entry-nya dikaliin. Hasilnya dijumlahin. Jadi dari 9 kotak ini hanya keluar 1 nilai. Gitu. Nah ini 0 kali 1 berapa? 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 gitu. Terusnya hasilnya dijumlahin. Itu kalau proses konvolusi layer. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah yang perlu diketahui dari proses CNN ini. Tadi ada layer konvolusi, yang kedua ada stride. Stride adalah parameter yang menentukan beberapa jumlah pergeseran filter jika stride adalah 1, maka konvolusi filter itu akan bergeser sebanyak 1 pixel secara horizontal atau vertikal. Defaultnya stride ini 1 ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih dari 1 itu juga bisa sih. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kernel mulai dari pojok kiri atas dari gambar, itu kan kalau setelah terjadi proses penarikan informasi, kalau selesai dia geser 1 pixel ke kanan. Itu karena default stride-nya adalah 1. Kalau misalkan stride-nya ada 2, itu gesernya akan 2 kan, kayak gitu. Nah, apa bedanya kita set 1, 2, 3, dan seterusnya? Kalau kita set up stride-nya 1, itu akan semakin detail dia mempelajari gambarnya. Jadi di sini juga dibilang semakin kecil stride yang digunakan, maka semakin detail informasi yang didapatkan dari inputnya.
Kalau semakin besar berarti semakin general ya, atau semakin umum. Tapi defaultnya adalah 1 slide. Nah, selanjutnya ini namanya pooling layer. Berbeda dengan layer konvolusi tadi ya, kita bisa set stride-nya, lengkapnya berapa. Kalau misalkan lengkap 1 kan berarti ada pixel-pixel yang ke-scan 2 kali. Nah, yang ke-scan 2 kali itulah yang namanya overlapping. Ada penumpukan gitu kan. Iya. Kalau di layer pooling itu nggak bisa. Dari di sini filternya itu 2x2 atau kenalnya itu 2x2, makanya di sini ada 4 kotak. Habis yang warna merah itu geser ke kanannya. Tapi kalau geser cuma 1, dia bakal overlapping. Angka 1 dan 6 ini akan ke scan 2 kali. Di pooling layer nggak kayak gitu. Dia langsung lengkap 2. Jadi nggak ada penumpukan di sini, nggak ada overlapping istilahnya. Nah, proses yang terjadi di sini gimana cara menentukan nilainya? Nah, di sini misalkan yang digunakan atau yang dicontohkan di sini kan max pooling. Nah, nilai yang diambil dari max pooling adalah nilai-nilai input yang paling tinggi. Misalnya nih, 1156. Yang paling besar nilainya berapa? 6 kan? Makanya outputnya di sini 6. Dari kernel 2x2 ini, yang paling gede nilainya berapa? 6. Kalau yang ini. Nah, makanya di sini 6. 2478 yang paling gede 8. 3221 yang paling gede angka 3. 1340 yang paling gede angkanya 4. Jadi dari 4 kali 4 pixel ini 16 pixel itu menjadi 4 pixel. Jadi sebenarnya untuk konvolusi dan pooling, konvolusi itu mereduksi dimensinya juga ya. Jadi dimensinya itu jadi lebih kecil atau gambarnya jadi lebih kecil, tapi lebih penyusutan dimensinya itu lebih parah di pooling layer. Kenapa ada pooling layer? Karena ini juga salah satu proses learning dari fitur yang kita definisikan. Nah, selanjutnya ada yang namanya padding. Padding atau zero padding adalah parameter yang menentukan jumlah pixel berisi nilai 0 yang akan ditambahkan di setiap sisi dari input. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk memanipulasi dimensi output dari konvolusi layer atau fitur map. Dengan menggunakan padding, kita dapat mengukur dimensi output agar tetap sama seperti dimensi input atau setidaknya tidak berkurang secara drastis. Sehingga kita bisa menggunakan layer konvolusi yang lebih dalam untuk melakukan banyak fitur yang diperoleh kayak gitu. Jadi misalkan kayak gambar ini. Kalau ada 4 kan kayak gini. Coba kalau ada 5 kali 5 pixelnya. Ada 1 pixel di sekeliling ini itu yang enggak terjawab atau yang enggak terperiksa oleh si kernel ini. Nah, oleh karena itu agar 1 pixel yang ketinggalan di sini itu bisa diperiksa, kita tambahin aja pixel-pixel baru lainnya di sekitar gambar ini. Nilainya 0. Jadi kan 0 kalau dikali berapapun atau operasi berapapun, dia kan tetap jadi 0 ya, gitu. Itu yang namanya padding. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua data yang kita punya itu bisa terekstrak fiturnya, gitu. Pokoknya yang kena ada sama kernel. Nah, selanjutnya fully connected layer. Fully connected layer di sini ini cuma bahasa lainnya dari deep learning. Intinya di fully connected layer ini isinya adalah DNN yang tadi kita bicarakan atau deep neural network-nya. Nah, dengan proses DNN inilah yang nanti kita gunakan sebagai classifier-nya atau
yang mengklasifikasikannya. Nah, selanjutnya mungkin ini dari layer sih terakhir. Ada yang namanya dropout regularization, di mana dropout ini adalah layer yang bertujuan untuk menghindari proses overfitting dari data yang kita miliki. Apa itu overfitting? Overfitting adalah hasil yang kita peroleh ketika model yang kita bangun itu sudah tidak atau kurang bisa membedakan atau mengklasifikasikan data yang baru, data yang kita baru kasih gitu. Ditandai dengan apa? Biasanya data train dari model yang kita peroleh, data trainnya itu bagus, tapi data tesnya, akurasi data tesnya itu jelek. Dan akurasi data trainnya 95%. Jadi akurasi data tesnya itu cuma 50%. Itu terjadi atau terindikasi overfitting. Jadi model kita nggak bisa nih mengeluarkan performa yang baik ketika menemui data-data yang belum pernah ditemuinya atau data-data baru. Itu model yang kurang baik. Kalau misalkan bisa kita diskusikan. Cara penanggulangannya gimana? Kita bikin model yang lebih baik yang bisa kita improve salah satunya dengan menggunakan layer dropout ini. Sehingga data kita, jadi kalau overfit itu kan biasanya kecenderungannya adalah data kita terlalu mempelajari terlalu dalam dari data yang kita miliki, sehingga model kita sangat fokus pada detail-detail dari data. Ideal kita bentuk model yang lebih melihat secara general. Salah satunya dengan dropout ini. Karena dropout ini tugasnya adalah menonaktifkan untuk sementara si beberapa neuron yang ada di situ. Library yang digunakan di sini salah satunya untuk CNN ya, PyTorch, Keras, TensorFlow, NumPy, OpenCV, dan lain sebagainya. Nah, ini cuma beberapa library yang biasa digunakan. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang masih belum punya library-nya, boleh diinstal dulu. Oke, kita masuk ke outline yang terakhir, yaitu penerapan dari convolutional neural network. Ini adalah image classification. Di sini, image classification itu tergantung dari kasusnya ya. Bisa jadi klasifikasi image, misalnya kalau di sini dicontohkan mungkin hewan ya, ada beberapa jenis, atau tanaman, mungkin terkait dengan agriculture, yaitu sudah pernah dibahas juga sebelumnya di BSI. Kemudian tergantung datanya intinya. Mungkin juga membedakan apa nih? Membedakan jenis hewan, membedakan jenis kendaraan, membedakan apa lagi? Kontur permukaan ya, gitu. Nah, ini masuk dalam image classification. Ini cukup general sebenarnya penerapan CNN di sini. Nah, output yang dikeluarkan itu tentunya label yang kita berikan. Misalnya label di sini ada cat, dog, head, sama move. Nah, selain bisa memprediksi, oh ini gambar kucing, oh ini gambar cat, oh ini gambar dog, kayak gitu. Deep learning juga bisa mengeluarkan output berupa ini persentase. Ini adalah gambar kucing. Oh, seberapa besar persentasenya menurut si deep learning? Oh, ini 82%. 15%-nya mungkin dia mencurigai. Si deep learning mengindikasikan bahwa ini dog, 2%-nya adalah head, 1%-nya move. Nah, yang kedua,
penerapannya bisa di object detection. Nah, object detection ini ada banyak ya. Bisa berupa kendaraan kayak gini, ini yang umum digunakan. Ada bisa mendeteksi ini juga, people ya, people detection, atau pedestrian. Terus di sini juga ada object detection terkait dengan item-item lainnya, nih kayak gini. Ada payung. Nah, itu tergantung pada task yang kita berikan. Kalau kita mau mendeteksi kendaraan, ya udah kendaraan aja. Kalau kita mau mendeteksi orang, mau orang aja nih, ya udah orang aja. Itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau kita mau mendeteksi keduanya, yang kita lakukan, tapi data trainnya harus ada. Itu untuk object detection. Nah, ini bisa diterapkan di gambar maupun video. Video sebenarnya dari gambar juga intinya. Hanya saja dijalankan nanti dari frame ke frame. Nah, selanjutnya bisa speech recognition, di mana mungkin dari sini speech-nya itu tergantung case-nya juga sih. Kita mengenali speech recognition itu dari misalnya kalau nadanya seperti ini adalah speech recognition ketika orang berbicaranya lagi emosi marah misalnya, atau sedih, atau senang. Nah, itu bisa dari speech kita akan kita masukkan ke dalam CNN. Oleh karena itu di sini untuk kasus yang seperti ini saya masukkan ke dalam penerapan dari CNN. Nah, selanjutnya ada yang namanya image captioning. Sebenarnya ini gabungan ya antara proses deep learning gambar dan juga deep learning pada teks. Gabungannya seperti apa? Inputnya adalah gambar, tapi nanti kita pada proses trainingnya kita training gambar dan juga teksnya, sehingga nanti kalau kita berikan data baru berupa gambar, komputer sudah bisa memprediksi atau mendeskripsikan gambar tersebut. Intinya adalah gambar yang di bawah ini itu bukan saya yang nulis, itu bukan manusia yang nulis, tapi keluaran dari komputer. Komputer sudah bisa sampai mendeskripsikan suatu gambar. Misalnya ada seorang pria berbaju hitam sedang bermain gitar. Nah, ini salah satu contohnya. Pekerja konstruksi yang tengah nih ya, pekerja konstruksi dengan memakai rompi orange sedang bekerja di jalan. Yang ketiga, dua perempuan muda sedang bermain mainan Lego. Gitu. Nah, ini sudah bisa mendeskripsikan sampai seperti ini. Ini yang namanya image captioning. Nah, ini mungkin lebih kena di pembahasan kali ini, machine learning dan sebagainya. Nah, ini juga bisa kita terapkan dengan menggunakan proses CNN ini. Misalkan kita ada gambar apa, inputnya apa, nanti outputnya sesuai dengan label yang diberikan. Misalnya ini data paru-paru. Jadi kalau ada data baru, misalkan ada orang ronsen, masukin aja ke model yang kita buat. Nanti dia udah bisa memprediksi apakah dari gambar ronsen tersebut seseorang terindikasi terkena penyakit pneumonia atau tidak. Nah, mungkin itu saja dari teori yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin